Kita bahas penangguhan penahanan tersangka kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten bersama Komisioner Kompolnas Muhammad Khairul Anam dan mantan Kabariskim Polri, Pak Susno Duaji. Selamat petang, Pak Anam, Pak Susno. Selamat petang semuanya. Mbak Cindy. Pak Susno, kalau habisnya masa tahanan yang berujung pada penangguhan itu adalah hal yang memang sudah diatur. Tapi kalau penangguhan, karena masih ada perbedaan pemahaman antara jaksa dan juga dengan polisi sampai masa tahanan habis, itu adalah sesuatu yang bisa diterima? Ini yang agak aneh ya, yang menimbulkan pertanyaan, yang menimbulkan kekecewaan ya. Mengapa penahanan habis? Karena sudah 2 kali berkas perkara dikirim, ditolak dengan petunjuk agar kasus ini ditarik ke ranah tindak pidana korupsi. Nah, sedangkan Polri mengajukan pasal ini adalah tindak pidana pemalsuan 263. Sebenarnya ya, dari kacamata awam, tanpa melihat, tanpa membaca berkas, tapi dengan mengamati apa yang tertayang di media, bahwa jelas kasus ini tindak pidana korupsi. Mengapa demikian? Tidak mungkin seorang kepala desa menerbitkan berbagai surat palsu agar laut bisa disertifikatkan kalau tidak ada sesuatu yang didapat atau sesuatu yang dijanjikan. Dia adalah aparat melakukan tindak pidana, kemudian mendapatkan imbalan, itu diduga keras ada imbalan. Kalau tidak ada imbalan, ngapain magarin laut? Nah, itu sudah menjadi tindak pidana korupsi. Gampang sekali pembuktiannya. Dari awal saya katakan bahwa tindak pidana ini tidak perlu disidik oleh markas besar. Level Polres saja bisa gitu. Nah, apalagi awalnya jaksa sudah menyidik akan mengarahkan ke tindak pidana korupsi, tapi Polri masuk juga, tapi masuknya dengan tindak pidana pemalsuan yang tentu nantinya mengarah kepada tindak pidana korupsi. Nah, itulah karena terjadi silang pendapat, terjadi bolak-balik berkas, maka habislah masa penahanan. Timbul praduga dari publik, apakah habisnya masa penahanan ini disengaja supaya enak membebaskan daripada tersangka. Tetapi dugaan-dugaan itu ditepis bahwa pembebasan tahanan karena masa penahanan telah habis, sehingga secara hukum itu benar. Tetapi secara keadilan dan secara keadilan publik itu tidak benar. Karena apa? Kok 263 sampai selama ini gitu. Kok sudah diarahkan jelas korupsi, kok tidak dituruti? Padahal yang memberi petunjuk kan penuntut umum kan. Oke, kita tanya dulu ke Pak Anam, Pak Susno. Nah, ini Pak Anam sudah 2 kali bolak-balik berkasnya ini antara Kejagung juga dengan ke polisi. Kenapa? Memang karena ada perbedaan arti soal kerugian negara itukah yang membuat polisi tidak menggunakan pasal korupsi? Iya, kalau kita membaca agak detail ya, berita-berita yang ada itu kan memang saling beda persepsi ya. Yang satunya mengarahkan ke korupsi, yang satunya pemalsuan, dan polisi juga lagi berproses soal korupsinya, terutama gratifikasi di Kortas Tipikor. Nah, apapun itu sebenarnya menurut saya sih sudahlah. Ini kan kasus publik gitu ya. Semua orang secara kasat mata juga bisa merasakan denyut keadilannya. Oleh karenanya ya sudahin ini dengan cara ya duduk bersama aja. Duduk bersama antara kepolisian dan kejaksaan. Plus kalau perlu ya asistensi sama KPK misalnya. Ya karena memang pemalsuan kayak begini ini ya dekat dengan isu minimal dekat dengan isu gratifikasi yang itu di bawah ranah korupsi gitu karena ini kan. Tapi kalau versi dari polisi ya ini sampai dilakukan penangguhan penahanan, alasannya juga karena apa sih? Ya karena masa tahanannya memang habis. Kalau tetap ditahan memang persoalan ya, tapi status tersangkanya kan masih tetap jalan, status penyidikannya tetap jalan. Nah, oleh karenanya penting bagi kepolisian dan kejaksaan untuk duduk bersama. Kalau perlu misalnya gelar perkara khusus misalnya begitu ya, libatin Kompolnas, libatin Komjak misalnya begitu, untuk melihat sebenarnya
ini apa sih ini persoalan utamanya, jangan sampai misalnya kesannya itu ya kuat-kuatan institusi, dan itu kan nggak baik bagi penegakan hukum kita. Ya, polisi jadi nggak baik, jaksa juga dilihat nggak baik kalau terus-terusan begini. Nah, kalau misalnya kalau ini berdasarkan penjelasannya, detailnya kami belum tahu. Kalau penjelasan apa namanya polisi, Bareskrim, itu kan kalau ditarik ke mana apa ke korupsi, nggak ada kerugian negara. Iya, korupsi kan tidak hanya soal kerugian negara, gratifikasi juga iya, gratifikasi kan tanpa kerugian negara juga iya, memungkinkan itu. Tapi apapun itu, kalau menurut saya memang dua institusi ini harus duduk. Kalau perlu memang asistensi sama KPK, agar apa kasus ini bisa dibuka seterang-terangnya dan tidak hanya berhenti di level kelurahan, kecamatan, petugas lapangan di urusan ATR BPN, kan sementara tersangkanya itu aja. Padahal kalau lihat skema kepentingan nggak mungkin berhenti di situ. Oke, Pak Susno, tapi dengan dilakukannya penangguhan penahanan, apakah ini akan memperlambat atau menghambat penyidikan kasusnya? Atau sebenarnya bisa saja sih baik itu soal dokumen palsu maupun juga soal tipikor ini juga bisa dilakukan secara bersamaan? Akan menghambatkah tadi dengan penangguhan penahanan? Saya sangat sependapat dengan Pak Hairul Anam. Itulah Kompolnas yang bagus, yang reformis ya. Jadi ini jelas sekali ya, polisi selaku penyidik dia akan menyerahkan berkas itu ke kejaksaan selaku penuntut. Apa yang diarahkan kejaksaan, dialah yang akan menerima berkas itu. Jadi mau tak mau ini harus jadi sekaligus tindak pidana korupsi. Dan benar kata Pak Hairul Anam bahwa dengan jadinya tindak pidana korupsi maka perkara ini akan terkuak siapa yang menyuruh melakukan itu, menerima gratifikasi berupa apa, sehingga nanti yang sudah di dalam wacana publik bahwa pelakunya itu tidak sampai kepala desa saja, tapi ada aparat lain. Apakah aparat Pemdanya yang lain ikut, apakah ada swastanya yang ikut, apa ada yang BPN yang ikut. Nah ini kelihatannya dari penyidik Bareskrim Ditpidum ini hanya membatasi kepada 4 orang ini. Ya jelas masyarakat publik kecewa. Katanya Pak Hairul tadi, kasus ini sudah menjadi kasus milik publik. Masyarakat itu udah ngerti hukum, kemana arah yang sebenarnya kasus ini, ngapain lurah itu magari laut kalau hanya dia saja. Jadi di sini masyarakat sangat kecewa sama penyidikan yang dilakukan ini, sangat kecewa juga dengan Kementerian Kelautan yang tidak terbuka, yang katanya pelakunya hanya kepala desa dan sanggup membayar denda 38 miliar atau berapa. Ini nggak beres semua ini. Pak Anam, bagaimana Anda menjawab tadi soal kekecewaan publik? Bagaimana Kompolnas akan memastikan mendesak polisi agar kasus ini tidak dalam tanda kutip seperti terabaikan? Iya, sebenarnya kalau mau jalan keluar ya, jalan keluar salah satunya adalah memang ya udahlah kejaksaan sama Bareskrim tidak hanya di Ditpidum tapi juga Kortas Tipikornya duduk bersama. Sebenarnya arah kasusnya ini gimana? Ya kalau perdebatannya sampai saat ini misalnya ngomong secara formal kerugian negaranya tidak ada, kan ada gratifikasi. Dengan gratifikasi itu sebenarnya bisa diungkap soal-soal terkait korupsinya. Kan tidak mungkin lah seluas itu, segede itu, sepenting itu hanya berhenti di level Pak Lurah atau Pak Camat misalnya begitu, atau staf-staf yang ada di ATR BPN. Nah itu kan pasti ada sesuatu yang lebih gede, termasuk juga kalau gratifikasi kan harus ada yang ngasih duit. Nah salah satunya ya bisa jadi pihak swasta atau siapapun itu. Nah ini penting karena apa? Ya ini kan tidak hanya untuk kepentingan dua institusi. Tidak hanya untuk kepentingan kepolisian, tidak hanya untuk kepentingan kejaksaan, tapi ini untuk kepentingan kita semua. Memastikan bahwa penegakan hukum itu kredibel, memastikan bahwa kepentingan publik terlindungi dan proses-prosesnya akuntabel. Lah kalau enggak ya susah. Lah kalau Kompolnas akan mendorong ya ini bisa gelar perkara khusus yang bisa melibatkan kami, termasuk juga kalau mau, karena ini butuhnya juga cepat ya, karena akuntabilitas proses itu salah satunya juga efektivitas kerja, ya kecepatan proses, ya bisa juga
sama-sama juga melibatkan Komjak. Kalau memang perlu juga bisa melibatkan rekan-rekan di KPK sebagai asisten misalnya begitu. Oke, Pak Susno, yang tadi untuk memastikan kasus ini bisa berlanjut dengan akuntabel, apa yang mesti dilakukan paling cepat oleh polisi? Singkat saja, Pak. Polisi harus segera menuruti apa yang dilakukan oleh jaksa, yaitu dengan koordinasi antara Direktorat Pidana Umum dan Direktorat Pidana Khusus sekaligus menangani tindak pidana pemalsuan dan korupsi dan ungkap sampai ke atas siapa yang itu, dan kerugian negara tidak perlu kok. Suap itu korupsi, gratifikasi korupsi, kolusi juga korupsi kok. Iya, betul itu. Oke. Gratifikasi nggak usah kerugian negara, memang bisa langsung itu. Ya. Oke, ini yang artinya kan kita tunggu ya, seberapa cepat juga polisi akan bisa melanjutkan kasus ini. Pak Susno Duaji, Pak Hoirul Anam, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya.